peningkatan kemampuan keluarga, kita melakukan ice breaking dulu sebelum memulai biar kita tidak tegang. Oke? Baiklah, kita mulai dengan kuis mengasah konsentrasi. Jadi setelah saya menyebutkan satu kalimat, ibu menyambung terus sampai di mana letak ibu-ibu yang tidak berkonsentrasi. Kita mulai, oke? Konsentrasi, siap? Siap. Mobil, Sedan. Jalan. Raya. Supir. Taksi. Sopir taksi. salah. 3, sayur. Bayam. Tangkung. Masak. Masak. Jalan. Makan. Nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan P2K2 seperti yang kemarin pernah kita lakukan. Masih ingat kemarin kita pernah P2K2 membahas apa? Baiklah, untuk hari ini kita akan mengikuti sesi 6, yaitu sesi cermat, meminjam, dan menabung. Untuk modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Untuk itu kita akan menonton video. Kita tonton dulu videonya ya Bu-Ibu. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu, dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40 ribu. Kita akan menyusun anggaran. Anggaran biaya dalam kegiatan ibu-ibu. Ya, ini ya, kita susun dulu. Sebelum kita memulai, kita menonton video. Seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan.
Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Baiklah ibu-ibu, itulah tadi video yang telah kita tonton bersama-sama. Untuk sesi ini, tujuan dari sesi cermat meminjam dan menabung yaitu kita merencanakan pinjaman dengan matang. Jadi, sebelum kita menyusun anggaran, kita harus tahu dulu pengeluaran kita. Memiliki keterampilan untuk memilih tempat kita meminjam. Selanjutnya, menyadari menabung dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah kita agar tidak berhutang. Bu, untuk mengendalikan pengeluaran ada 2 cara. Cara apa saja itu? Satu, sistem amplop. Kas harian. Benar. Jadi Bu, untuk sistem amplop itu untuk bulanan. Untuk pengeluaran bulanan. Kalau untuk kas harian itu untuk pengeluaran harian. Contoh untuk sistem amplop, ketika kita mendapatkan gaji 1 bulan, kita memiliki amplop. Amplop di mana di dalam amplop tersebut kita isi. Misal untuk keperluan beras 100.000 kita masukkan di dalam amplop. Jadi di dalam amplop itu kita tulis kebutuhan pokok, misal beli beras. Amplop tersebut jangan kita ganggu, hanya untuk membeli kebutuhan pokok. Itu salah satu cara mengendalikan pengeluaran sistem amplop. Untuk sistem kas harian, pengeluaran dan pemasukan per hari kita tulis di dalam buku kas. Jadi di dalam buku kas kita tulis pengeluaran kita hari ini apa, pemasukan kita hari ini apa. Setiap hari kita harus menulis dan menyusun kas harian tersebut. Mengerti Bu-ibu? Bu-ibu, selanjutnya kita bagi kelompok. Ada 4 kelompok. Di sini kita ada orang 8, jadi kita bagi saja karena keterbatasan 2-2 ya. Saya akan membagikan kertas dan pena untuk ditulis bagaimana cara mengatasi keuangan selama ini. Berapa kalikah Anda berhutang? Ditulis di sini ya ibu-ibu. Ini ibu kelompoknya berdua. Baiklah, di dalam kertas tersebut dibuat berapa kalikah ibu berhutang dan untuk apa ibu berhutang. Oke, kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan kembali. Silahkan tahu bagaimana cara berhutang dan tempat untuk berhutang. Jangan sampai kita meminjam yang merugikan kita. Contoh bunga yang tinggi. Jadi kita harus lebih cermat bagaimana di tempat mana kita harus berhutang. Misal di arisan atau di bank tapi dengan bunga rendah. Jadi Bu-ibu, kita harus membiasakan menabung agar supaya apa? Tidak berhutang dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Baiklah Ibu-ibu, ini adalah poster, yaitu poster stop gali lubang tutup lubang. Jadi Bu-ibu, dengan Bapak itu rencanakan penggunaan uang di rumah antara pemasukan dan pengeluaran
Di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi, dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Kuis. Kuisnya begini. Untuk di nomor ganjil, apakah ibu tahu nomor ganjil? Tahu. Apa? 1, 3, 5, 7, 7, 9, Oke. 11. Untuk di ganjil, bisa saya 1, 2, 3. Di angka ganjil itu pakai mbek. Baiklah, akan saya mulai. Dimulai dari saya sendiri. 1, 2, Mbak. 4. Mbek. 6. Mbek. 4. Mbak. 10. mbek ya. Baiklah ibu-ibu, kita yel. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tidak Ibu-ibu, demikianlah sesi kita hari ini. Semoga dengan sesi ini bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah. Terima kasih untuk Ibu Asnia telah menyediakan tempat, dan terima kasih untuk ibu-ibu sudah datang dalam pertemuan kita hari ini. Pertemuan selanjutnya akan kita buat jadwal kapan dan di mana. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.